tidak menghargai diri sendiri, tidak mencintai diri sendiri, tidak membuat dirinya bahagia, dia akan sulit dalam rezeki. Masuk. Bahagia dulu, Mas. Kuncinya itu cuma itu. Sebenarnya ada 5 kunci ya, Mas ya. Yang pertama itu bersyukur. Waktu saya jadi Gojek itu, saya nggak mandang uangnya. Mas percaya nggak, saya hidup dari tabungan bukan dari ojolnya. Apa bedanya Kak, usaha yang selaras dengan usaha yang lahir dari kekuatan? Atau, ketakutan? Usaha yang lahir dari ketakutan. Kalau misalnya mau ngelakuin law of attraction, kalau kamu takut, lakuin aja. Bahkan ketika saya mau kemari, saya gemetar loh, Mas. Tapi dilakuin aja? Mas mau saya liatin nggak topik yang saya print? Coba, Silva, di buku saya. Menarik ini. Mas percaya nggak, saya sampai print hanya untuk mau berbicara dengan Mas. Gila. Ini berapa lembar? Tuh. Jadi jangan bilang, kalau kamu mau the best, do the best. Gitu loh. Tuh, banyak loh, Mas. Jadi kalau ada orang yang ngerasa kayak, oh saya pasti jadi kaya, terus dia nggak ngapa-ngapain. Itu artinya dia nggak ngelaksanain kunci kelima, usaha intuisi. Harus ngapa-ngapain intinya gitu ya. Usaha intuisi, Mas. Ya, misalnya nih, saya mau belajar, bukan belajar, saya mau podcast. Tapi kalau otak saya ini tidak diingatin lagi hal-hal yang saya baca. Saya baca bukunya kan banyak ya. Kemarin saya baca buku tentang selling sama bisnis. Terus tiba-tiba mau ngomongin energi, bisa connect. Nggak connect saya. Jadi saya belajar lagi, diulang lagi biar saya bisa ngelakuin yang terbaik. Nah itu usaha intuisi. Kayak gitu loh, Mas. Lantas apa hubungannya kondisi batin dengan mudah atau sulitnya uang datang? Ada nggak kaitannya dengan kondisi batin dengan keuangan kita? Ada. Bisa. Yang paling ini ya, Mas ya. Waktu saya jadi Gojek tuh ya. Waktu saya jadi Gojek, jujur aja kenapa? Karena itu momen terendah dalam diri saya, dalam hidup saya kayak gitu. Teman-teman saya udah punya SPBU. Iya, teman saya udah luar biasa, udah jadi diplomat di daerah di negara Jerman kayak gitu. Teman saya udah kerja jadi supervisor. Udah hebat lah intinya kayak gitu. Dan saya masih jadi ojol. Dan ketika saya jadi ojol, Mas, yang saya lihat selalu uang. Yang saya hitung selalu uang. Saya berpikir kok uang saya dikit ya, hasilnya dikit ya. Dan saya berfokus sama sulitnya mendapat uang. Karena saya kesulitan mendapatkan uang. Akhirnya saya berpikir bahwa uang itu sulit untuk dicari. Ternyata salah. Mas tahu nggak? Nah, ketika saya mulai nyadar, wah, kayaknya saya nggak boleh deh berpikiran uang itu sulit. Uang itu hanyalah angka sebenarnya. Saya hanya tidak terbiasa memegangnya. Kalau misalnya saya terbiasa megang 50.000 sampai 500.000, maka bagi saya uang 1 juta itu istimewa. Oke. Tapi ketika saya terbiasa memegang uang 1 juta, 3 juta, maka 5 juta terasa istimewa. Oke. Nah, kala itu saya mulai berpikir, Mas, oh ada yang salah di sini nih. Ya udah, saya biasain diri untuk mulai bahagia. Saya mulai joget-joget tuh, Mas, ketika mau nganterin pesanan nih. Halo, selamat pagi. Silakan Ibu pesanannya. Saya mulai kayak gitu selama 6 bulan. Mau dia ngasih tip apa enggak, mau dia marah atau enggak, saya tetap baik. Selama 6 months. Iya, karena saya ngerasa kayak saya bekerja, bukan masalah uangnya. Nah, ketika suatu hari saya udah mulai nih, Mas, mengulang identitas lama dan diperbaiki, saya isi ulang dengan afirmasi, right? Ya kan, diisi ulang dengan afirmasi. Terus setelahnya saya berpikir lagi, ya Allah ya Rabbiku, enak kali ya kalau aku kerja, gajinya itu sekitar 7 jutaan. Lebih dari UMR. Enak kali ya Allah kerja kayak gitu. Kerjanya cuma 2 jam. Nggak ngapa-ngapain setelahnya. Aku bisa ngonten setelahnya. Oke. Ya Allah, enak kali kayak gitu. Jadi pengen deh. Terus ngebayangin saya kayak gitu, Mas. Mas percaya nggak? Seminggu kemudian saya diterima kerja. Keren. Karena saya ngerasa saya sudah mampu untuk menerima gaji segitu, Mas. Padahal 5 tahun saya nganggur. Gimana ceritanya orang nganggur 5 tahun terus tiba-tiba diterima gajinya lebih dari UMR kayak gitu. 5 years. Ya, 5 tahun nggak ngapa-ngapain. Bahkan dari ojol, terus tiba-tiba kerja diterima. Kalau menurut saya itu nggak akan mungkin terjadi kalau tidak ada campur tangan keajaiban di situ. Oke, miracle ya. Ya,
Terus tiba-tiba waktu saya tanya, kenapa Bapak nerima saya? Bahasa Inggris ya Mas ya, soalnya saya kerja dulu di perusahaan asing. Iya. Dia bilang, kamu tidak menyerah. Oh, saya langsung nangis Mas. Pulang saya wawancara, dari situ saya langsung nangis. Karena memang selama saya nganggur dan jadi ojol, saya buat video sebanyak 360 video. Setiap hari saya ngasilin video. Dan itu masuk dari penilaiannya ya? Yes. Orang dia melihat lihat. dari kerja kerasnya itu ya? Yes, dia Tanpa melihat. pantang menyerah. Oke. Lalu banyak orang juga kan yang bilang, rezeki seret, kayak gitu, Iya. susah dapat rezeki. Nah, kira-kira nih, emosi apa yang membuat rezeki kita semakin menjauh? Kira-kira ada nggak emosi semacam itu? Ada Mas, Ada ya? ada. Pertama, mereka pelit sama diri mereka sendiri. Sama dirinya aja pelit. Iya, misalnya nih Mas, mereka baik sama orang lain, baik banget. Tapi ke dirinya tuh pelit. Oke. Bahkan mau beli makanan aja mereka ngerasa bersalah. Hmm. Mau beli kopi aja nih, ya kalau kata Timothy beli kopi di lobby hotel. Beli kopi aja nih, misalnya kopi yang murah-murah aja deh, kayak gitu. Mereka ngerasa bersalah. Banyak Mas, banyak. Nanti lihat ada yang komen tuh. Itu juga sangat berpengaruh ya? Berpengaruh Mas. Mereka ngerasa mereka nggak pantas gitu. Mereka ngerasa mereka merasa bersalah ketika mereka nikmati uang Sesuatu mereka. yang... Dan ini sering terjadi sama sandwich generation. Oke, berarti kalau saya tangkap itu tidak menghargai diri sendiri gitu? Yes. Dan kalau tidak menghargai diri sendiri, tidak mencintai diri sendiri, tidak membuat dirinya bahagia, dia akan sulit dalam rezeki. Masuk. Bahagia dulu Mas. Kuncinya itu cuma itu. Sebenarnya ada 5 kunci ya Mas ya. Yang pertama itu bersyukur. Waktu saya jadi gojek itu, saya nggak mandang uangnya. Mas percaya nggak, saya hidup dari tabungan bukan dari ojolnya. Oke. Jadi saya itu hidup dari bisnis yang lalu. Bisnisnya di luar Pulau Jawa, saya bawa uangnya, saya jadi ngojol. Ojol ini, saya juga bingung kok bisa saya ngojol. Karena memang saya nggak suka, nggak ngapa-ngapain. Harus aktif gitu ya? Harus aktif, karena saya nggak mau jadi orang yang pemalas. Betul. Jiwa-jiwa pendekarnya luar biasa memang ya. Petarung ya? Bisa dicontoh ini teman-teman, sesuatu yang sangat luar biasa ya. Mereka ini Kak Roma ini petarung. Kalau bahasa Medan ya? Iya, Roma itu artinya datanglah. Wih, nama saya aja Kalau panggilan mbaknya di Medan apa? Uni? Enggak. Apa? Itu Uni, sekretaris saya itu. Oh, Uni. Iya. Oke. Boleh. Kakak, kalau di kakak ya. Itu, kalau orang Batak bilangnya itu. Lantas bagaimana nih Kak, cara kita untuk berdamai dengan uang secara batin? Pertama, definisi uangnya harus diperbaiki. Definisi uangnya harus diperbaiki. Uang itu mengikuti siapa kita. Uang itu mengikuti siapa kita. Kalau kita mau uang miliaran, kita harus jadi orang yang value-nya miliaran. Kalau kita mau uang miliaran, tapi otak kita berpikir dari mana ya uangnya? Kayaknya nggak mungkin lah bisa kayak gitu. Kayaknya ngapain ya? Kayak gini, nanti kayaknya nggak sanggup lah. Jadi banyak halangan gitu loh Mas. Dan dia nggak bisa melihat dari mana uang miliaran ini datang. Oke. Kalau misalnya nggak bisa ngelihat, jangan ditutup. Ya Allah, saya mau uang miliaran, terserah mau dari mana ya Allah, yang penting halal. Dah gitu aja doanya. Kalau menurut saya Mas ya, itu betul loh. Lalu bagaimana caranya kita untuk merasa berkelimpahan tapi tidak palsu? Banyak kan sekarang yang tapi semua palsu. Gini loh Mas, sebenarnya ada orang yang salah paham tentang terjemahan dari keberlimpahan ini. Sebenarnya keberlimpahan itu di mana Masnya ngerasa cukup, bukan soal materi, tapi ngerasa cukup. Cukup, enough. Kalau misalnya nih Masnya masih tinggal di kontrakan, misalnya kayak gitu. Tapi semuanya cukup. Mau makan enak bisa, mau berobat bisa. Punya istri cantik atau punya suami ganteng. Aku sih kalau punya istri cantik dan tinggal di kontrakan. Udah dari mana sih? Dan selalu makan enak. Iya, mau makan ke restoran bisa, ngasih jajan ada. Semuanya serba cukup Mas. Keberlimpahan yang diomongin sama orang-orang, kalau menurut saya itu tentang selera Mas. Itu selera. Berarti kita salah mengartikan ya. Yes. Bahwa berkelimpahan itu biasanya diartikan dengan banyak uang, banyak harta benda. Mungkin seperti itu.
Kalau saya ditanya seleranya kayak gitu nggak keberlimpahannya? Yes. Tapi ada orang Mas yang dia mau, ya saya cukup sehat, saya punya uang, saya mau jalan-jalan ke luar negeri ada, saya mau sedekah ada, saya mau naik haji ada. Ya saya mau kayak gini aja. Yang penting saya punya kontrakan udah enough. Dia bilang kayak gitu. Itu keberlimpahan Mas. Nggak ada rasa berat di hatinya. Itu keberlimpahan sebenarnya itu. Kakinya bebas melangkah kemana aja. Oke. Tapi banyak juga orang yang disuruh merasa cukup, tapi batinnya masih merasa lapar, merasa hungry, kayak gitu. Bagaimana tanggapannya Kak Roma ini? Kalau menurut saya dia munafik. Munafik ya? If you love money, kalau kamu suka uang, akuin aja. Semakin kita menyukai sesuatu, memang dia akan semakin lari. Tapi kalau kita tidak mengakui sesuatu, dia tidak akan datang. Jadi ada yang namanya sistem tarik ulur, Mas. Kita pengen tapi kita nggak menginginkan. Kita suka tapi tidak menginginkan. Kayak gitu. Jadi ada orang yang ngerasa kayak, oh aku nggak mau kaya, tapi ketika dikasih uang 1 miliar dia bahagia. Saya nggak mau kaya, saya udah ngerasa cukup. Tapi ketika dikasih rezeki nomplok, dia bahagia. Banyak yang seperti itu ya? Banyak Mas. Jadi ketika ada orang ngomong tentang keberlimpahan ini segala macam, wah kamu mau nipu ya? Allah bilang aja kamu kan mau ngambil kelas. Biar kamu ini, biar kamu itu. Oke. Lantas apa bedanya merasa berkelimpahan dengan menipu dirinya sendiri? Itu bukan menipu Mas. Itu bukan menipu. Kan tadi hukum semesta itu permainan frekuensi. Oke, tinggal volume kita atur ya. Yes. Masnya mau kemana? Hertznya mau kemana? 500. Kalau kita putar radio, kita mau mendengar sesuatu, kita putar hertznya itu ada di angka 500 hertz. Dan 500 hertz hanya bisa bertemu dengan 500 hertz. Jadi kalau Mas mau ngerasa berkelimpahan, fake it. Pura-pura lah. Nggak masalah. It's okay. Lakuin. It's okay. Tapi masalahnya ada orang berpura-pura sampai bikin dia tuh anjlok keuangannya. Enggak kayak gitu sebenarnya. Oke, mungkin terlalu over mungkin ya. Iya. Kalau misalnya nggak butuh, ya jangan. Itu keinginan atau kebutuhan. Kayak gitu. Oke. Itu harus dipelajari sih finansialnya. Beda lagi ilmunya. Nah, terus bagaimana cara merasa cukup tanpa mematikan keinginan berkembang gitu? Bersyukur dulu Mas. Dan bersyukur ini ada juga bersyukur tuh overload. Oh, kebanyakan kapasitas. Iya, bersyukur overload ini. Terlalu over mungkin ya. Iya, jadi mereka itu berpikir bahwa ya udahlah segini dulu. Gak bisa. Misalnya nih Mas ya. Misal. Kemarin saya dikasih rezeki sama Allah dapat TikTok pengikut sampai 154.000. 150, keren banget. Iya, alhamdulillah ya Allah, terima kasih. Kayaknya nanti saya keren. follow ya. Iya. Terus saya berbicara kayak gini, alhamdulillah ya Allah, terima kasih atas rezekinya. TikToknya dapat 154.000 follower. Keren. Enak kali ya Allah kalau aku punya Instagram dengan 100.000 follower. Jadi kita bersyukur, tapi kita punya target Mas. Dan alhamdulillah tiba-tiba video saya viral. Dan dihujat orang banyak, alhamdulillah. Ketika saya dihujat Mas, energi negatif yang mereka kasih diterjemahin sama Allah kepada saya jadi energi positif. Oke. Ya, makanya orang yang semakin dihujat semakin laris Mas, semakin bagus rezekinya. Penjelasan ilmiahnya gimana tuh? Kalau misalnya dari ilmiah itu nggak bisa dijelasin Mas. Ini permainan frekuensi. Ini gimana jelasin? Nih, misalnya nih Mas ya. Iya. Frekuensi itu berasal dari otak diri kita, right? Dari otak kita sendiri, bukan dari otak orang lain. Ketika orang lain menghujat kita, tapi kita is okay, easy going, ikhlas kayak gitu. Yang sampai ke kita yang mana? Yang nyampe ke kita itu energi positifnya. Mereka negatif nih Mas, nyampe ke kita misalnya gitu, bukan negatif, tapi jadi positif. Karena masuk ke kita. Itulah kenapa Allah kan melarang kita untuk menceritakan orang lain. Berkatalah yang baik daripada berkata yang buruk. Ketika kita berkata yang buruk, hati-hati. Kita menceritakan misalnya nih, lihat deh itu suaminya nyelingkuhin istrinya, terus tiba-tiba dia yang diselingkuhin. Itu fakta loh Mas. Nggak akan mati seseorang sebelum dia diuji dengan apa yang dia bicarakan. Oh, berarti imbal balik ya? Berarti ketika kemudian kita menghujat orang lain atau kemudian kita itu membuka aib seseorang secara publik, itu sebenarnya kita sedang mendownload. Yes. Supaya kemudian terjadi pada diri kita. Yes. Mas, saya kasih contoh ya. Tapi mohon maaf, terserah deh mau dikata apa enggak. Cuman saya mau sharing aja. Don't worry, Ada it's okay. salah satu contoh. Dia seorang aktivis dulu
Sekarang dia jadi menteri. Dia aktivis anti korupsi. Dan dia jadi menteri sekarang. Dan dia melakukan korupsi. Oke. Waktu dia muda, dia anti korupsi. Tapi ketika dia menjabat jadi menteri, dia jadi koruptor. Awalnya ngatain dulu ya? Yes, karena dia, benar kata Mas ya, ngedownload. Makanya kalau kita ngeliat seseorang, misalnya nih kita nggak suka sama seseorang, kita berdoa aja, ya Allah ya Rabbiku, mudahkanlah dia agar dia bisa berubah. Jauhkan aku dari dia agar aku tidak terpengaruh sifat buruknya. Kayak gitu aja mending doanya. Tapi memang ini penting sekali Mas Bagi, karena banyak sekali orang yang dihujat, orang yang didolimi, ya orang yang dibongkar aibnya, itu justru malah naik level secara kemakmuran gitu loh. Jadi ini penting banget gitu, supaya jadi pesan buat semua gitu. Yes, Oke. itu faktor Mas. Kayak Raffi Ahmad itu ya luar biasa ya, dihujat segimananya dia selingkuh tuh. Oh berarti ini abis ini Ridwan Kamil sama Aura Kasih bakal naik level. Bakalan Mas, soalnya layarnya udah berubah, arusnya udah berubah. Mereka mengatakan bahwa Ridwan Kamil dan si Aura Kasih itu adalah sejoli yang saling mencintai, cuman terhalang oleh ya, pernikahan. Tuh udah mulai berubah alurnya. Berarti gitu. pernikahan itu juga bisa jadi penghalang Yes. seseorang. Yes. Kalau dalam rezeki ya. Makanya buat laki-laki, buat perempuan, hati-hati memilih pasangan. Terutama untuk laki-laki. Pilihlah laki-laki, pilihlah perempuan yang membuat kamu merasa nyaman, tentram ketika kamu ada di rumah. Ini ngaruh banget sama rezeki, Mas. Karena ketika laki-laki datang ke rumah, dia sedang men-charge energinya biar energinya full. Ketika dia keluar, dia berperang. Dia masang topeng. Mas ngaku, kalau misalnya lagi kerja, masang topeng apa enggak? Nggak usah ngaku sih. Ya nggak usah ngaku. Pasti yang namanya laki-laki keluar, mereka sedang berperang. Berperangnya kenapa? Untuk mencari rezeki. Ketika baterainya habis, mereka pulang ke rumah. Dan ketika orang rumah tidak menerima apa yang dibawa sama si laki-laki, atau tidak menyambut, tidak hangat, tidak memeluk, tidak bikin nyaman, awalnya memang biasa aja, tapi kalau lama-kelamaan mereka akan mencari kenyamanan. Itulah kenapa LC laku. Jadi Iya. penting ya ada LC di rumah. Penting Mas, itu LC halal. Ya. LC versi halal. Iya, betul sekali. Nah ini yang perlu teman-teman ingat, jadi harus menjadi LC yang versi halal di rumah. Ya, biar untuk nggak suaminya tapi ya, bukan untuk orang lain. biar nggak kecantol yang lain di luar ya. Iya. Oke. Biar nyaman gitu loh Mas. Biar energinya luar biasa gitu. Rezekinya jadi